Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya saya juga mendapatkan, ya dibuka dulu lah oleh Pak Direktur. Mas. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Subakti atas perkenannya pada kesempatan pada sore hari ini diundang untuk memberikan pengarahan mengenai aspek hukum pidana ketenagakerjaan kepada karyawan-karyawati dari PT Raja Permai Inti. Untuk itu kami harapkan pada kesempatan yang sesingkat-singkat ini dapat dipergunakan dan dapat kita dengarkan dengan baik apa dari arahan dan bagaimana masukan-masukan mengenai aspek hukum pidana dan ketenagakerjaan. Untuk itu mari kita sama-sama pada kesempatan ini kita mulai untuk mendengarkan atau kita mengikuti dengan baik-baik supaya ini nanti bisa kita dapat masukan yang baik dari kita sebagai karyawan-karyawati. Itu saja saya ucapkan terima kasih sudah bisa kita buka acara kita ini. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Direktur PT Raja Permai Inti ya, yang telah memberikan waktu, kesempatan guna memberikan kepada kami dosen dari Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sore hari ini nama saya Anton Diarisdewa Subakti, ya saya juga sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Ya, di sore hari ini akan memberikan yang namanya itu sedikit ya mengenai aspek hukum pidana ketenagakerjaan. Nah, berbicara kepada ketenagakerjaan itu adalah hal yang tidak baru lagi ya kita dengar, kan begitu. Jadi kenapa seperti itu? Sebab berbicara ketenagakerjaan ini adalah berbicara adanya satu peristiwa hukum. Jadi ada peristiwa hukum dalam ruang lingkup privat, ya privat. Jadi ada privat, ada publik begitu. Nah, privat ini pun juga, tapi aspeknya itu dia bersifat publik. Sebab ada di luar kedua belah pihak antara yang namanya itu majikan dan buruh. Ada pemerintah di situ, ada penguasa. Kan begitu. Sebab ini yang disebut aspeknya dia bersifat privat, namun ruang lingkupnya bersifat publik. Nah, hukum ketenagakerjaan ini masuk ke dalam salah satu cabang ilmu hukum tata negara ataupun administrasi negara dan juga ruang lingkup perdata dan pidana. Nah, pasti ibu bapak bertanya, di mana yang dikategorikan bahwasanya berbicara ketenagakerjaan itu masuk ruang lingkup perdata. Nah, misalnya saya dengan ibu ini membuat satu perjanjian, ini kan ruang lingkup saya dan ibu ini, kan begitu. Nah, dengan adanya satu peristiwa hukum saya dengan ini membuat perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban, kan begitu. Nah, hak dan kewajiban itu kalau secara perdatanya itu adalah berlaku kepada kami berdua. Nah, apabila berbicara konteks ketenagakerjaan di sini, berarti perlu regulasi, ada aturan hukum yang harus diikat untuk membuat yang namanya satu kepastian hukum, kan begitu. Jadi negara kita adalah negara hukum. Nah, dengan begitu maka berbicara konteks ketenagakerjaan juga harus mempunyai yang namanya regulasi guna memberikan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik itu tenaga kerja maupun kepada yang namanya itu majikan ataupun perusahaan. Nah, pada saat ini perihal ketenagakerjaan itu sudah menjadi yang namanya perbincangan ya
Jadi hampir setiap tahun itu bisa ibu bapak lihat buruh atau tenaga kerja itu melakukan aksi demo, kan begitu. Terutama pada konteks yang namanya itu upah, ya kan. Yang kedua outsourcing, kan begitu. Itu yang menjadi permasalahan di Indonesia saat ini. Dan itu belum mendapatkan formulasi yang begitu yang namanya itu adil. Menurut dari tenaga kerja itu belum adil, sebaliknya begitu juga. Apalagi pasca pandemi COVID-19 ini, gitu. Ya, bahwasanya dunia usaha kita ini lesu dan ini mulai bangkit kembali. Nah, di sore hari ini saya berbicara konteks aspek hukum pidana. Ya, aspek hukum pidana berarti yang namanya itu ada yang berbicara kepada sanksi hukum pidana. Nah, berbicara sanksi hukum pidana ini berbeda dengan sanksi hukum perdata ataupun administratif. Kalau perdata itu kan bisa denda, kan begitu, atau mengembalikan kepada keadaan semula. Misalnya si ibu ini atau si kakak ini itu diberhentikan. Nah, dengan adanya proses hukum, dia disuruh dikembalikan bekerja. Itu dikembalikan, kan begitu. Nah, kalau dalam konteks hukum pidana, dia ini berbicara kepada adanya sanksi kepada badan penjara. Jadi di dalam undang-undang ketenagakerjaan saat ini ada aturan hukum, ada regulasi yang mengatur perihal yang namanya sanksi pidana yang dapat diberikan atau dijatuhkan kepada baik itu perusahaan ataupun kepada yang namanya pekerja itu sendiri. Jadi kedua belah pihak ini saling yang namanya ada sanksi hukum yang bisa menanti. Nah, saya contohkan seperti ini. Apabila tenaga kerja melakukan satu pencurian ataupun tindak pidana yang namanya penggelapan, misalnya makan uang perusahaan begitu, berarti ini berbicara konteks tindak pidana di dalam ruang lingkup bidang ketenagakerjaan. Dia di luar undang-undang tenaga kerja, berarti dia di dalam KUHP, kitab undang-undang hukum pidananya. Nah, kalau itu melakukan dari konteks yang namanya pekerja, ya misalnya. Saya juga pernah kemarin mendapatkan informasi bahwasanya ada beberapa dari rekan kita juga yang pernah, cuman nggak sampai yang namanya sampai ke meja hijau, ya, tapi diselesaikan itu di luar yang namanya itu meja hijau gitu. Nah, itu kalau misalnya dari pekerja yang melakukan satu perbuatan tindak pidananya begitu, berarti tindak sanksi hukum pidana ini berbicara kepada satu aspek adanya kejahatan. Nah, bagaimana dengan yang namanya pihak perusahaan? Kan jadi pertanyaan, apakah ada nggak? Ada. Misalnya dia mempekerjakan anak di bawah umur, itu kan nggak boleh. Itu ada sanksi pidananya, ya. Jadi di dalam regulasi undang-undang ketenagakerjaan ini ada pengaturan mengenai sanksi hukum pidana dimulai dari pasal 103 sampai 108 di Undang-Undang Tenaga Kerja. Di situ ada batasan-batasan atau apa yang disebut dengan perbuatan pidana dalam bidang ketenagakerjaan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh dunia usaha, baik itu perusahaan maupun itu dari pihak pekerja itu sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu pada sore ini yang perlu saya sampaikan kepada khususnya manajemen dan staf PT Raja Perdana Inti Medan perihal yang namanya aspek hukum pidana di dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi di kemudian hari baik perusahaan ataupun yang namanya pekerja itu paham mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi istilah yang saya ambil itu adalah kita itu melek hukum, ya, baik pekerja maupun yang namanya perusahaan itu mengetahui hak dan kewajibannya. Karena ini adalah amanat dari konstitusi kita. Kan begitu. Jadi kalau Bapak lihat dari yang namanya bahan yang saya berikan, bahwasanya berbicara kepada tenaga kerja ini merupakan
Ini mandat dari konstitusi kita. Nah, di sini kan dikatakannya bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, inilah amanat dari konstitusi kita, Undang-Undang 1945, yang kemudian diaplikasikan oleh pemerintah di dalam bentuk regulasi hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, saat ini juga mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar Undang-Undang Cipta Kerja, kan begitu? Ya kan? Namun pada saat ini lagi ada perbaikan setelah pasca yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya berharap sebagai orang hukum, ya, memberikan pandangan ataupun himbauan kepada Bapak Ibu selaku pekerja, ya, mengetahui hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak gampang terprovokasi perihal yang namanya yang orang lain yang belum tentu benar ya, nasihat-nasihatnya itu sehingga merugikan Bapak Ibu nantinya. Jadi seperti saya katakan, melek hukum, ya, ini yang perlu menjadi catatan. Nah, inilah sedikit yang namanya itu bahan ataupun pertemuan kita di sore hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu diminta sharingkan, saya buka untuk dua penanya, gitu. Kami persilakan. Atau ada yang kita diskusikan perihal atau seputar mengenai tenaga kerjaan ini. Saya persilakan. Atau ada unek-uneknya begitu? Atau jangan mengenai isi dompet? Sebab saya dan Pak hari ini nggak bisa. Ya, silakan. Ketika ini mengenai hak dan kewajiban karyawan, bisa nggak jelaskan buat kami apa bedanya hak dan kewajiban ini? Oh, apa beda hak dan kewajiban? Berbicara hak dan kewajiban itu, perbedaan itu, hak itu apa yang harus didapat, sedangkan kewajiban itu apa yang wajib dilakukan. Misalnya seperti ini, ibu berhak mendapatkan upah, itu hak, kan begitu. Nah, kewajibannya apa? Mengikuti yang namanya aturan main di dalam perusahaan. Itu bicara hak dan kewajiban. Jadi apa yang menjadi hak oleh tenaga kerja itu yang diatur dalam undang-undang tenaga kerja itu wajib didapatkan. Nah, kewajiban juga seperti itu. Jadi untuk mendapatkan hak kita harus memenuhi terlebih dahulu kewajiban kita. Sama halnya, saya kasih contoh seperti ini. Kita ingin mendapatkan hak kita itu infrastruktur yang baik di negara ini. Kewajiban kita apa? Misalnya bayar pajak. Seperti itu dia. Jadi ini juga berlaku kepada dunia usaha. Hak dari tenaga kerja diberikan, kewajiban juga harus dilakukan begitu. Begitu pula dari pihak yang namanya perusahaan. Perusahaan juga mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Jadi itu yang sedikit perihal yang namanya berbicara hak dan kewajiban di bidang tenaga kerjaan. Ada yang lain? Ya, silakan. Bapak, di belakang kira-kira ada yang perlu kita diskusikan. Kalau diskusi mengenai kenaikan upah jangan ya, silakan. Si Ibu ada? Silakan. Ini Pak, saya berikan contoh Pak ya, kan perusahaan sekarang kan Pak PT, kan di dalam PT ini Pak sekarang kan karyawan itu kan di bawah naungan outsourcing. PT di bawah naungan outsourcing? Iya Pak, kan sekarang kayak buruh gitu kan Pak, mereka nggak
pihak outsourcingnya memberi surat pemecatan kepada pihak tersebut, tapi dalam surat itu bahwa tidak pemecatan Pak, dalam kasus mengundurkan diri. Seperti itu kan Pak. Jadi si buruh tersebut tidak terima Pak, soalnya mungkin dia merasa tidak ada salah, tapi kenapa ada surat pemecatan seperti itu dalam bentuk mengundurkan diri. Jadi Pak, yang saya tanyakan, apakah si pekerja itu mempunyai hak untuk menuntut pihak tersebut atau bagaimana Pak? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini berbicara kepada contoh kasus ya yang banyak terjadi di luaran sana begitu. Jadi sekarang kita kan perlu, kita perlu yang namanya itu dalami kenapa yang namanya itu PT mengembalikan pihak pekerja ini yang disediakan oleh outsourcing kan begitu, tidak direkrut melalui perusahaan kan seperti itu kan. Nah, yang kemudian pihak outsourcing ini memberikan surat itu tidak lagi yang namanya memakai dengan alasan pengunduran diri. Nah, bagaimana sedangkan pekerja sendiri tidak pernah mengundurkan diri kan begitu. Nah, boleh nggak nuntut? Nah, soal tuntutan hukum terhadap ada satu kasus seperti ini diperbolehkan, ya diperbolehkan. Apalagi apabila pemberhentian itu dilakukan secara semena-mena, tidak mempunyai dasar. Jadi ada step-step yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Tidak serta-merta itu dia dilakukan secara yang namanya serampangan. Misalnya sebelum dia dikembalikan, ada nggak yang namanya itu pemberitahuan atau SP1 kan begitu. Mungkin saya penyedia jasa outsourcing, si ibu ini adalah perusahaan, si kakak ini adalah yang namanya pekerjanya kan begitu. Nah, selaku yang menggunakan jasa dari pekerja ini tadi ini, ada nggak dilakukan yang namanya kesalahan? Jadi kan kita berbicara konteks, seseorang itu tidak bisa yang namanya itu dijatuhi hukuman tanpa ada kesalahan. Nah, kesalahan ini juga harus punya prosedural. Nah, itu yang saya katakan dari awal bahwasanya pemerintah hadir di sini melalui regulasinya, melalui ada aturan hukum, undang-undang undang-undang tenaga kerjaan beserta dengan aturan lain mengenai tenaga kerja. Jadi harus dilihat step-stepnya. Kenapa dia dikembalikan? Apa dasarnya? Pernah nggak ini di SP atau diberikan peringatan oleh perusahaan pekerja ini tadi? Kan nggak serta-merta hanya gara-gara mungkin telat seperti ini dikembalikan. Kan harus dibina. Jadi kan perusahaan itu juga selaku yang namanya memberikan pekerjaan, dia juga mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, kan begitu. Jadi kedudukan hukum antara pekerja dengan yang namanya perusahaan ini kan sejajar, ya kan begitu. Walaupun dia yang memberikan pekerjaan, sebab perusahaan juga tidak akan bisa berjalan tanpa ada pekerja. Sebaliknya begitu juga, berarti kan harus balance, timbal balik gitu ya. Jadi di sini boleh silakan. Bisa kamu melalui yang namanya mediator di dinas tenaga kerjaan atau melalui pengawas ketenaga kerjaan dari si yang tadi yang diberhentikan. Jadi coba ditelusuri apa yang jadi dasar, apa yang menjadi kesalahan dari pihak pekerja tadi itu diberhentikan, apalagi dengan alasan dia mengundurkan diri. Sedangkan dia nggak pernah mengundurkan diri kan. Nah seperti itu dia. Jadi harus dilihat secara terperinci. Ya, itulah yang dari saya berikan. Terima kasih. Ada yang lain? Sebelum kita tutup yang namanya pertemuan kita di sore hari ini, yang sudah menuju malam, kira-kira? Pak, menambahin sedikit. Iya, silakan. Dalam hukum ketenagakerjaan, kami kan di jasa. Setahu Nida, kalau dalam hukum pekerjaan karyawan itu kerja 8 jam. Tapi kalau di jasa itu ada nggak peraturannya tertulis berapa jam kerja gitu? Di dalam jasa. Tapi kan perusahaannya jasa gitu ya, yang 24 jam juga harus siap siaga kan. Tapi dalam karyawan itu berapa jam kerja maksimal gitu loh dalam hukum itu? Jadi gini,
Yang namanya undang-undang tenaga kerja itu saya belum ada yang namanya itu perbedaan perihal yang namanya itu jam kerja, kan begitu. Tetap yang namanya ada waktu yang disesuaikan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan begitu. Nah, namun dalam hal ini ya kan seperti saya katakan ada undang-undang tenaga kerja, di atas kan undang-undang 45, baru undang-undang tenaga kerja, mungkin ada peraturan pemerintah. Nah, yang paling bawah nanti ini ada peraturan bersama. Itulah yang bisa dibuat oleh perusahaan dengan pihak pekerja, kan begitu. Nah, di sini disepakati dari awal. Nah, ini yang mau saya katakan bahwasanya konsep hukum ketenaga kerjaan kita yang bermodel Pancasila ini itu dimulai dari yang namanya itu sebelum terjadi hubungan hukum. Sudah ada pengaturan terlebih dahulu. Jadi misalnya saya rekrut si kakak untuk menjadi pekerja gitu. Jadi harus kita betul-betul yang namanya itu berikan yang namanya minimal bentuk perusahaannya seperti apa menjadi hak dan kewajiban sehingga sampai terjadi yang namanya itu sign, tanda tangan kontrak kerjanya begitu. Ya, itu yang perlu diketahui sampai kepada yang namanya nanti pemberhentian atau pengunduran diri menjadi seorang pekerja itu sendiri. Ya, itu dalam konteks di negara kita yang menganut sistem Pancasila begitu. Ya, jadi harus disesuaikan begitu dia. Jadi ini dulu ya perihal yang namanya pada malam hari ini ya, nanti di kemudian hari kita bisa bertemu lagi sambil berbicara kepada bincang-bincang mengenai tenaga kerja gitu. Jadi saya atas nama Fakultas Hukum Universitas Rima Indonesia berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Pak Direktur ya, yang memberikan waktu untuk saya memberikan sedikit yang namanya kuliah 7 menit istilahnya ya, untuk pengabdian kepada masyarakat. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih.